dari multiras, ya, dari multiras, multi agama, ya, multi etnis dan sebagainya inilah, ya, yang mendorong perubahan masyarakat kita. Kita suku tertentu, ya, memiliki relasi atau hubungan sosial dengan suku yang lain. Inilah terjadinya akulturasi antar budaya suku tertentu dengan suku yang lain, antara agama yang satu dengan agama yang lain, ya. Inilah bangsa Indonesia mewujudkan multikultural, ya. Berikutnya adalah sistem stratifikasi sosial terbuka, ya. Kita sebagai bangsa yang modern, ya, yang bukan monarki dan bukan feodal lagi, ya, di mana sistem kedudukan atau status yang diperoleh bisa melalui jalur pendidikan, bisa melalui jalur keahlian, bisa melalui jalur militer dan sebagainya. Ini menandakan bahwa kita sangat terbuka terhadap perubahan yang berasal dari latar belakang apapun, ya, tidak harus berasal dari kalangan tertentu saja, ya, sehingga perubahan akan mudah dan cepat terjadi, di mana kedudukan yang satu berpindah ke kedudukan yang lain secara vertikal naik atau bisa juga vertikal menurun, ya. Yang terakhir adalah perubahan sosial disebabkan adanya mobilitas sosial ataupun mobilitas masyarakat ingin memperbaiki kehidupannya, ya. Anda yang sekarang sekolah di SMA, suatu saat Anda ingin kuliah. Setelah selesai kuliah, Anda ingin mencari kerja. Tataran-tataran dari siswa menjadi mahasiswa, dari mahasiswa kemudian mencari pekerjaan, itu adalah suatu upaya bagaimana Anda memperbaiki kehidupan diri sendiri yang lebih baik. Itulah tataran bahwa Anda sedang mengalami dari perubahan. Individu-individu yang mengalami perubahan inilah yang dimaksud sebagai perubahan sosial, perubahan yang ada di dalam masyarakat, ya. Baik, kita ini mengenai faktor pendorong terjadinya perubahan, ya. Kita menginjak pada penghambat perubahan sosial, ya. Pada gambar ini adalah gambar pada suku Baduy, ya, khususnya Baduy Dalam, ya. Masyarakat Baduy Dalam itu punya adat dan kebiasaan yang agak sulit untuk dirubah karena mereka sudah tertanam kuat adat istiadat yang berkembang dan hidup bagi mereka. Mereka sangat tertutup pada perubahan karena mereka meyakini adanya satu pandangan yang sudah ratusan tahun yang mereka pegang teguh, ya. Penghambat perubahan bisa juga disebabkan adanya sistem pendidikan yang kurang maju, ya, sehingga akses untuk keterampilan atau keahlian teknologi maupun pewarisan dalam bidang ilmu pengetahuan, ya, kurang berkembang dengan baik karena memang sistem pendidikan yang masih kurang. Yang berikutnya yaitu adanya prasangka terhadap budaya asing, ya. Kita mencurigai terhadap budaya asing itu sebagai sikap kita tertutup kepada pengaruh budaya luar. Kalau di dalam luar mengalami kemajuan, kalau kita prasangka terhadap budaya mereka, maka kita tidak pernah mengalami kemajuan. Jangankan kemajuan, perubahan pun tidak akan terjadi, ya. Kemudian yang berikutnya yaitu adanya masyarakat yang kurang interaksi dengan masyarakat lain, masyarakat yang terisolir. Mereka ada di tengah hutan, mereka ada di pulau terpencil,
kontak budaya, hubungan relasi atau interaksi dengan masyarakat lain tidak terjadi, sehingga yang berkembang ya yang ada di dalam masyarakat itu saja, atau di dalam peribahasa kita umpamakan kata dalam tempurung. Dunia lain sudah berkembang maju, di dalam kita sendiri itu tidak mengalami apa-apa. Seandainya itu perubahan itu sangat lambat, karena sangat lambat sampai tidak terasakan dan sampai mengetahui bahwa itu tidak ada kemajuan, ya. Berikutnya yaitu adanya hambatan yang bersifat suatu ideologis, suatu pandangan, ya. Suatu contoh yang dikenal dalam masyarakat Jawa, adanya suatu ideologi atau suatu pandangan atau suatu paham, banyak anak banyak rezeki, ya. Itu suatu paham atau suatu pandangan yang keliru, karena dengan banyak anak mereka terbebani secara ekonomi dalam kehidupan sehari-hari, sehingga tidak punya kesempatan untuk memikirkan anak dalam mencapai pendidikan. Tadi disampaikan sudah bahwa pendidikan sebagai salah satu faktor pendorong bagi suatu perubahan dan kemajuan itu sendiri, ya. Yang berikutnya adalah sikap masyarakat yang tradisional, ya, yang selalu mengagung-agungkan budaya masa lalu, sehingga tidak mengetahui apa yang berkembang di budaya yang lain, ya. Nah, budaya masa lalu yang diagung-agungkan tadi tidak memberikan suatu kemajuan apa-apa, tidak memberikan suatu perubahan apa-apa, ya. Bahkan di sini mereka kalau bisa sikap konservatif atau sikap ketradisional itu dipertahankan dalam status quo-nya, karena mereka sebenarnya takut terjadinya suatu kegoyahan apabila nanti terjadi perubahan, sehingga tradisionalnya akan terkikis, tersingkir, ya. Nah, inilah menjadi faktor penghambat sikap ini, karena kita tidak mungkin menerima hal-hal yang modern yang berasal dari luar, ya. Yang berikutnya adanya kepentingan yang tertanam kuat. Saya berikan satu contoh. Orang yang sudah punya kekuasaan dan kekuasaan itu sudah dia rasakan, biasanya mereka akan mempertahankan. Jangan sampai orang lain akan merebut kekuasaan. Nah, sikap mempertahankan itu adalah yang tertanam kuat. Bagaimana upaya-upaya yang mereka lakukan, mereka tidak berpikiran untuk regenerasi ataupun untuk menyediakan sarana bagi orang lain di dalam sistem demokrasi, ya. Nah, zaman Orde Lama ke Orde Baru, ya, kemudian Orde Baru ke Orde Reformasi. Ini prosesnya sama, bahwa perubahan itu selalu terjadi, ya. Tidak bisa orang yang berkuasa, dia akan berkuasa terus-menerus. Nah, ini kalau dia berkuasa terus-menerus, berarti dia mempertahankan kepentingannya di dalam kekuasaan ini. Mestinya hal ini sebagai satu hal yang kurang bagus, ya. Yang terakhir yaitu adanya kegoyahan, ya, takut terjadinya kegoyahan pada integrasi, ya. Ingat, pada masa modern ini kita, ya, menerima kritikan-kritikan yang sifatnya membangun itu hal yang biasa, dan itu sebagai bentuk dinamika. Jangan memberangus adanya sikap kritis ataupun sikap yang tidak setuju. Tidak setuju ataupun konflik itu sebagai suatu dinamika sosial, jangan diartikan sebagai suatu bentuk permusuhan atau suatu bentuk kemunduran, ya. Nah, kita harus mengakomodir, ya, kita harus mengadopsi gagasan-gagasan yang ada dari luar, ya. Barangkali dengan mengadopsi gagasan-gagasan dari luar itu nanti akan memajukan suatu konsep yang mereka miliki. Maka dalam hal ini
perlu adanya toleransi terhadap pemikiran-pemikiran yang berbeda, ya. Jangan takut terjadinya kegoyang.